Kalau bagi lo pribadi, tantangan paling berat untuk boarding school pada saat SMP apa? Bakal mikir, wah gue di pesantren gue gak bisa main nih. Gue belajar mulu apa segala macam. Kehilangan temen juga Kehilangan temen, terus lu kan notabene anak pesantren tuh kaku. Kalau enggak anak pesantren ya, kalau enggak kaku ya anak-anak bandel yang dimasukin orang tuanya ke pesantren. Bener, agak telisik lagi juga ke belakang. Dan biasanya masa SMA, anak SMA di boarding school, terus mereka biasa setiap hari bersama-sama. Terus ketika mau lulus pasti kan ada yang bahas, kira-kira lo lulus mau jadi apa sih, gitu. Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa kali ini agak berbeda karena hostnya pakai host magang, teman-teman. Perkenalkan, gua Hanan. Gua akan gantiin Kevin sementara, soalnya Bang Kevin kayaknya sibuk banget. Hari ini ada bintang tamu yang pertama muda, ganteng, terus juga single, ambisius, pendidikannya tinggi. Langsung saya perkenalkan, ada Wildan Tarisi. Yap, halo, selamat Tarisi siang. ya? Tarisi ya. Dan apa kabar? Sehat, gue lo apa kabar? Alhamdulillah. Jadi mau jadi apa di episode kali ini? Kita ada bintang tamu namanya Wildan Tarisi, seorang anak muda yang punya restoran juga, punya bisnis potong rambut yaitu di Margo Barber. Lo bisa lihat, pasti lo tahu latar belakang ini di mana ya, di bisnis barunya Wildan di Margo Barber. Kita bakal tanya-tanya tentang bisnisnya, tentang pendidikannya, tentang latar belakangnya. Jadi langsung aja. Dan lo latar belakang lo tuh kayak gimana sih? Atau perkenalkan diri lo lah. Nama gua Wildan. Gua tinggal di Jakarta Barat. Untuk latar belakang pendidikan gua dari apa nih, SMA? Boleh, dari SMP, SMA boleh. Dari TK kalau lo inget juga nggak apa-apa. Kejauhan. Gua dari SMA lah, Gua SMP SMA di Ibnu Hajar Boarding School. Kuliah gua S1 di Trisakti, S2 gua sekarang lagi di Trisakti Manajemen Keuangan. Gila. Umur berapa Dan? Umur gua 23 jalan 24. Umur 23 tahun jadi pebisnis handal, lagi lanjut S2, single. Mungkin lo yang nonton langsung melihat kayaknya ganteng juga, kebanting sama hostnya ya. Jangan gitu. Ya kan? Kayak kebanting sama hostnya ya. Nah, si Wildan ini memang apa ya, bisa dibilang juga punya latar belakang yang mungkin berbeda, atau teman-teman mau ceritain dianya tentang Ibnu Hajar, sekolah SMP SMA lo boarding school. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang di sunnah, kalangan sunnah ya kan, udah pasti tahu lah. Ya, lo juga sunnah pasti tahu. Oh, pasti tahu dong, jelas. Iya dong. Itu sekolah impian gue loh, tapi nggak kesampaian akhirnya. Itu. Jadi lo boleh ceritain tentang sekolah boarding school Ibnu Hajar. Mungkin ada teman-teman juga yang lagi nonton pengen tahu. Atau orang tua buat anaknya iya. Ibnu Hajar tuh gimana sih pendidikannya? Betul. Terus gimana sih situasi di sana gitu? Enak nggak sih sekolahnya gitu? Bener-bener mumpuni nggak sih dengan harganya gitu? Oke, dengan harga berarti mahal maksudnya? Enggak dong, harga kan relatif ya? Iya betul. Iya benar dong. Mahal bagimu, bukan bagiku juga. Iya betul. Bener dong. Betul. Iya, kalau di Ibnu Hajar tuh menurut gua untuk sekolah boarding school yang ada itu nyaman lah buat di kategori yang oke. Oke. Maksudnya dengan lo diberikan harga yang bisa dibilang relatif menengah ke atas, tapi lo mendapatkan fasilitas dan pendidikan yang bagus juga. Iya. Dari fasilitas lo dengan ruangan yang full AC, laundry, dan makan juga bisa dibilang makanan yang sangat layak lah. Maksudnya lo dengan makan ada daging, dengan bukan kategori kan kalau orang dengar pesantren daging itu jarang kesini. Ikan lah, telur. Pokoknya downgrade banget lah kalau dengar Ponpes tuh downgrade banget lah. Iya, kalau ini dia boardingnya dia makannya enak, laundry ada, pelayanan maksudnya enak juga, pendidikan juga bagus, dan lo apalagi buat SMA-nya dia ada. Kalau lo mau ngambil umum bisa, lo mau ngambil agama juga bisa. Jadi ada yang difokusin buat misalnya mau persiapan ke Madinah, ada yang dipersiapin buat umum juga, karena dia kan slogannya sekolah umum belajar agama. Gila.
Tapi gue pengen narik ke belakang, pas pertama kali lo direkomendasikan untuk masuk Ibnu Hajar, berarti seratannya SMP pada saat itu ya? SMP. Lo orang termasuk di umur segitu yang terima-terima aja, apa lo cukup kayak mau lihat dulu sekolahnya kayak gimana gitu? Iya, kalau gue pada saat itu lo sekarang anak muda denger kata pesantren kan kayak waduh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa ngapa-ngapain nih, jauh. Akhirnya gue awalnya juga nggak mau, nolak dulu gitu kan. Iya. Cuma karena nyokap juga yang kayak udah coba aja dulu. Akhirnya ya udah gue coba, bablas sampai SMA, berarti nyaman gitu. Kalau bagi lo pribadi tantangan paling berat untuk boarding school pada saat SMP apa ya? Karena di umur segitu lagi umur seringnya main ya, maksudnya gue pasti bakal mikir, wah gue di pesantren gue gak bisa main nih, gue belajar mulu apa segala macam. Kehilangan temen juga. Kehilangan temen, terus lu kan notabene anak pesantren tuh kaku. Anak kalau enggak anak pesantren ya kalau nggak kaku ya anak-anak bandel yang dimasukin orang tuanya ke pesantren. Bener-bener gitu. jadi kayak tempat bui yang orang-orang bandel disatuin gitu ya. Tapi ya ternyata ya nggak gitu juga pesantren. Dan lu mau main pun lu tetap bisa main. Lu ada jamnya lu belajar, ada jamnya lu ngafal Quran, ada jamnya lu buat olahraga juga, buat main. Kayak gue bola difasilitasin juga. Gue pun bisa di Ibnu Hajar gue turnamen bola di luar, dan turnamennya itu kayak gue di sekolah-sekolah negeri pun kita bisa berkompetisi lah kalau gue di Ibnu Hajar kayak gitu. Jadi bagi lo pada saat umur segitu dengan strata lo SMP enak nyaman lah ya. Ya akhirnya gue merasakan nyaman juga. Nah ketika lo akhirnya naik ke jenjang berikutnya itu SMA dong. Nah itu juga lo emang lo nggak mau milih karena udah nyaman atau emang lo nggak ada pilihan gitu? Enggak. Karena pada masa itu kan SMA biasa orang tua udahlah pesan SMP-nya memang nih di pesantren di boarding school. SMA-nya nggak usah lah gitu di sekolah negeri lah. Kalau gue lebih yang kayak apa ya, pada saat itu nyokap yang kayak udahlah lanjut aja gitu kan. Dan gue juga nggak merasa terbebani buat lanjut. Jadi ya udah, cuma kadang ada kalanya ketika lo di pesantren lo merasa capek kayak pengen pindah dan cuma ya udah kayak 3 tahun juga bukan waktu yang lama kali ya. Bentar jadi, jadi ya udah lo selesaiin SMA, ya udah pada akhirnya lo keluar ya lo bisa ngerasakan di tempat umum juga dan ternyata kayak gini kehidupan di umum. Tapi gue pengen tahu duka yang lo rasain di sekolah Ibnu Hajar yang tergolong juga bagus, layak, ada nggak sih? Kan banyak mungkin di luar sana atau teman-teman atau orang tua lah juga melihat pengen sekolah di Ibnu Hajar atau ya mantan santri juga di sana. Sebutannya santri kan? Iya, santri. Sebutannya di sana ngerasa ada nggak enaknya juga gitu. Meskipun memang secara fasilitas semuanya dipenuhi sama pihak sekolah gitu. Ada nggak dukanya? Paling lu kayak ngerasa nggak enaknya di saat ya lu mau ketemu keluarga namanya di boarding gitu kan. Lu dijadwalin nih buat pulang. Terbatas. Jadi lu nggak bisa kayak misalnya keluarga lu nih di minggu ini ada kumpul, ya lu nggak bisa pulang, lu di boarding ya. Paling dukanya ketika lu pengen ketemu keluarga atau temen lu di luar yang lagi ada acara, ada apa, ya lu harus diem di boarding itu, lu nggak bisa kemana, maksudnya nggak bisa ikut keseruan di luar itulah. Tapi ya sisanya untuk overall sih buat gua di Ibnu Hajar ya gua ngerasa oke juga. Itu doang paling. Jadi mungkin lo ngerasa dukanya ya ketinggalan beberapa momen lah. Iya maksudnya ya, dan lu nggak bisa tahu apa ya perkembangan di luar lah, maksudnya kayak apa nih yang lagi rame sedangkan lu kan di boarding. Tapi kalau untuk kayak lihat berita gitu-gitu sih kalau di Ibnu Hajar menurut gue lu masih bisa, karena di Ibnu Hajar kan kita belajar juga pakai laptop. Jadi lu masih bisa nih maksudnya ngelihat apa dunia sih? luar lah yang lagi terjadi apa gitu ya. Bisa melihat berita-berita gitu. Tapi kayak untuk lu merasakan momen itu langsung, misal kayak kumpul keluarga yang lu sedang berada di asrama, lu bukan dalam jadwal kepulangan, ya lu kelewatan momen itu, udah sedihnya di situ aja. Satu hal yang gue pengen tanya juga ke lo, kenapa lo bisa dibilang Ibnu Hajar tuh boarding school yang enak, yang nyaman, yang bagus juga buat anak-anak, buat nempa agama gitu. Menurut lo gimana, Dan? Kalau menurut gue sih, gue kan bukan mendengar dari orang ya, tapi gue merasakan langsung experience gue situ. Dari semua yang gue rasain sih buat kayak pendidikan agama, pendidikan umum, itu gue dapat juga di sana. Terus untuk fasilitas yang ada gue rasain, untuk pembelajaran yang dididik di sana oleh gurunya bagus juga. Jadi kalau gue bercerita berdasarkan pengalaman gue,
ya gue sangat merekomendasikan, dan itu juga tempatnya kan juga ada di pusat kota kan, di Iya. Depok, di Cibubur. Iya. Jadi maksudnya untuk orang daerah Jabodetabek nggak kesulitan lah ketika datang. Masih gampang untuk dijangkau Masih lah. gampang, dan untuk pendidikan agama juga bagus. Lu juga menghafal Quran, lu juga diberikan bekal-bekal yang bagus sama gurunya buat umum, buat agama lu dikasih. Jadi untuk dari pengalaman gue merekomendasikan buat orang tua yang pengen anaknya belajar umum dan agama ya di situ. Bisa di Ibnu Hajar. Bisa di ya? Ibnu Hajar. Kalau lo kan juga jadi orang tua ya. Lo kelak jadi orang tua. Jadi teman-teman sekali lagi, Wildan nih masih single lah ibarat. Tapi kelak kan lo kan jadi orang tua. Betul. Ketika lo punya anak yang mau SMP, mau SMA, menurut lo harus nggak untuk ditaruh di boarding school? Tergantung Di sih. era sekarang ya? Di era sekarang Iya. ya. Kalau gue mungkin Lo mengharuskan nggak? gue ya di zaman SMA-nya mungkin. Karena kayak SMA itu kalau menurut gue, karena dia bakal apa ya, orang tuh ketika SMA bakal banyak mencoba nih, bakal mau cari tahu, rasa mau taunya itu tinggi. Iya. Ya ketika dia mau tahu sesuatu dan dia adanya di boarding kan, secara nggak langsung yang dia bakal cari tahu nih hal-hal yang positif secara tidak langsung. Jadi ketika dia ada di dunia luar, dia udah bisa nimba-nimba nih. Mana nih seenggaknya yang gue bisa lakuin positif, yang negatif mana. Tapi kalau menurut gue kayak untuk masa SMP, kalau gue mungkin biar lebih erat sama anak, itu mungkin gue masih sekolahin di biasa sejauh ini sih ya. Kan gue Iya. masih jauh nanti nih masanya. Nggak ada yang tahu. Iya, cuma nggak ada yang tahu nanti. Jadi lo lebih milih untuk SMA. SMA aja ya kan? Jadi mungkin SMA tuh masa-masa menurut lo Mencari ya, jati umur-umur diri mencari lah, jati diri. iya betul. Takut tidak kepegang juga sama Iya, orang iya, tua. betul. Dan kalau mungkin SMP masih bisa kita jangkau lah, Iya, bisa iya, kita iya. pegang lah. Nah, Tapi kalau SMP tadi lo singgung sedikit tentang SMA di Ibnu Hajar tuh bisa juga jadi terusan untuk ke Madinah. Iya betul. Pada saat itu jadi opsi lo utama nggak? Gue pada saat itu sih awal gue sempet opsi gue emang mau ke Madinah pada Ya. saat itu. Dan gue salah satu yang ambisius banget lah buat mau ke Madinah gitu. Sampai akhirnya ya gue kuliah umum di sini, gue sempat daftar juga dan sambil menunggu pengumuman, gue kuliah umum di sini. Karena ada ya beberapa keperluan gue juga, akhirnya ya gue ambil umum. Bablas tuh. Jadi lo udah urungkan Udah, niatnya. akhirnya gue urungkan ya, tapi ada baiknya juga. Iya. Gue ada di sini ya, alhamdulillah gue bisa ngejalanin beberapa yang gue inginin juga. Dan gue bisa ngelanjut pendidikan gue lagi. Akhirnya gue bisa lanjut ke S2 dengan ya apa ya? Dengan kesibukan yang ada lah. Akhirnya gue bisa lanjut ke sana dan mengurungkan niat gue ke Madinah. Agak telisik lagi juga ke belakang, dan biasanya masa SMA, anak SMA di boarding school, terus mereka biasa setiap hari bersama-sama, terus ketika mau lulus pasti kan ada yang bahas kira-kira lo lulus mau jadi apa sih gitu. Ya kan? Nah, pada saat itu obrolan di antara temen-temen lo, mereka tuh pengen jadi apa, Dan? Banyak sih, ada dari mereka yang gue mau dakwah, mau jadi ustadz, ada yang gue mau jadi pengusaha, ada yang gue mau kerja di korporat dulu, ntar gue kalau ada duit gue mau mencoba usaha. Banyak lah dengan mereka, ada yang mau jadi PNS, ada banyak lah. Akhirnya dengan beberapa latar belakang mereka yang mereka jalani, akhirnya ya pas ketika SMA itu banyak dari mereka yang bercita-cita, ada yang dokter juga, ada yang mau pilot. Karena di Ibnu Hajar kan maksudnya belajar umum juga. Jadi ada teman gue yang kayak banyak yang kuliah umum, bahkan senior gue ada yang kayak ngambil penerbangan, lanjut, ada yang maksudnya nggak apa ya, melulu tentang agama. Jadi banyak dari mereka yang mencoba hal-hal baru juga di sana. Karena mungkin pertanyaan ini kan biasanya stigma, karena juga di beberapa ponpes gitu, terlebih kalau boarding school, masa-masa SMA, teman-temannya pasti kan akan menjadi obrolan gitu loh. Kira-kira lo bakal jadi apa sih, lo bakal jadi apa ketika masa SMA kan, untuk mencari tahu di boarding school kan agak lumayan sempit kan? Betul. Kecuali SMA umum. Kalau SMA umum mungkin dia bisa berteman dengan SMA yang ini, betul. SMA yang jauh, terus secara latar belakang kan akan luas. Kayaknya gue mau jadi yang PNS deh misalkan. Ternyata di Ibnu Hajar itu nggak sempit kan? Nggak sempit. Secara obrolan juga luas kan? Luas juga, dan dan apa ya? Dari orang tua mereka yang punya relasi juga bagus, yang akhirnya yang apa ya, merubah mindset anak-anaknya juga. Ngasih stimulus lah ya. Stimulus ke anak-anaknya juga, bahwa mereka ya dikasih pilihan masing-masing, mereka mau jadi apa gitu. Tapi di Ibnu Hajar ketika jenjangnya SMA,
ada penjurusan nggak gitu? Maksudnya, Ada IPA IPS gitu. Iya, selain IPA IPS ada penjurusan nggak? Dalam artian kayak gurunya merekomendasikan kamu coba deh kuliah umum, kamu coba deh di Madinah, kamu coba, karena terhitung kita tahu semua Ibnu Hajar adalah boarding school yang lumayan bisa dibilang segmentednya atas gitu. Ada nggak seperti itu atau rekomendasi dari para guru atau para ustadz gitu? Ada sih kayak gitu, karena di Ibnu Hajar tuh kan dia ada penjurusan ya, kayak lo mau ambil IPA IPS, karena kan gue bilang tadi dia sekolah umum belajar agama, jadi dia lo mau ambil IPA bisa, lo mau ambil IPS bisa, atau lo mau ke Madinah bisa, karena gue pas pada saat itu kan gue angkatan ketiga. Nah cuma pas gue angkatan 3 itu belum ada tuh buat penjurusan lo mau ke Madinah, difokusin Madinah ini belum ada. Nah belum lama gue datang ke sana juga ternyata udah ada, lo dipisahin sendiri, jadi kayak lo mau ambil IPA IPS asal gedung asrama lo di sini nih. Nah di belakangnya ada gedung asrama lagi buat lo yang mau ngambil ilmu din lah, agama, buat lo diberangkatin ke Madinah itu dengan kurikulum Madinah juga udah ada di Ibnu Hajar. Jadi lo yang mau ngambil umum, mau maksudnya sekolahnya di lanjut kuliah di Indonesia di PTN, atau lo mau di luar negeri yang setidaknya umum, itu bisa. Yang lo mau ke Madinah atau Mekah udah ada juga. Jadi Ibnu Hajar sendiri memang bekerja sama dengan beberapa pihak. Iya. Ya, oke. Akhirnya lo kuliah di, bisa dibilang di kuliahnya di kampus yang umum lah, di Trisakti. Jurusannya apa pada saat itu? Gua S1-nya Sistem Informasi, S2-nya Keuangan. Jadi teman-teman, sekali lagi Wildan ini lagi menjalani S2. Ya, kita doain aja mudah-mudahan cepat lulusnya. Amin. Ya kan? Dia S1-nya udah lulus. Jadi apa jurusannya? Sistem Informatika. Eskom. Sistem Informasi ya. Sistem Informasi ya. Kenapa lo ngambil itu? Jadi ini awalnya lucu, gue jadi mau kuliah biasa, gue mau kuliah umum. Awal gue mau sosiologi karena difikirkan pada saat itu sosiologi mudah lah difikirnya. Bukan maksudnya bukan merendahkan sosiolog, tapi maksudnya kan gue belajar di IPS itu nggak ada hitung-hitungannya lah, gampang. Akhirnya nyokap gue bilang nggak usah lah ambil sosio yang lain. Akhirnya gue bilang gue mau ngambil HI, hubungan internasional. Nggak dikasih juga sama nyokap gue. Terus gue mau ambil manajemen, dia nggak ngasih juga. Dia bilang kayak maksudnya kayak manajemen bisa belajar otodidak lah gitu-gitu. Maksudnya bukan merendahkan manajemen, tapi lebih ke arah situ lah, orang tua maksudnya berpikir seperti itu. Akhirnya gue dibilang kalau mau lanjut kuliah yang mau dibayarin, ya gue kan waktu itu nggak ada penghasilan sama sekali nih. Jadi benar-benar privilege aja lah ya. Jadi gue juga pikir kayak daripada gue gabut di rumah, nyokap bilang kalau mau kuliah mau dibayarin ambil sistem informasi. Terus gue mikir, nih ngapain nih belajar? Maksudnya IT gue juga blank lah IT pada saat itu. Akhirnya udah gue ikutin aja, dan gue mikir kayak udahlah nggak bakal lanjut nanti gitu, gue berpikirnya awal. Akhirnya ya mau nggak mau gue lanjutin, gue kuliah. Taunya ya gue belajar selesai juga gue akhirnya sampai akhir. Di umur? Di umur gue pas masuk 18, gue lulus 22 pas 4 tahun. Akhirnya ya udah gue ambil, nyokap gue bilang di situ ya kalau mau kuliah dibayarin ya ini aja IT, karena IT bener, tapi di situ dia bilang, maksudnya nyokap gue bilang kayak IT ini nanti bakal kepake nih ke depannya, karena ya mungkin beberapa faktor juga, semuanya ada IT-nya kan. Betul. Nah kalau gue kan pada saat itu gue mikir cuma gue gabut, daripada gabut gue kuliah nih, gue maksudnya kayak orang tua juga nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah, tapi pas gue udah kuliah gue merasa nyaman, daripada gue mikir duit sayang buat gue berhenti, ya gue lanjutin aja sampai selesai. Akhirnya selesai di sana. Terus lo tau nggak alasan lo kenapa nyokap nyuruh lo mengambil sistem informasi selain banyak pekerjaannya gitu? Tahu sih gue pertama karena nyokap tahu kemampuan lo sendiri gitu? Enggak, justru gue bilang gue nggak demen IT. Akhirnya nyokap kayak udah ambil aja, maksudnya bakal kepake. Pertama kalau gue nauzubillah misalnya kenapa-napa resto atau yang gue lagi jalanin sekarang, gue setidaknya ada backup IT nih yang bagus. Terus kedua bisa digunakan kayak buat sekarang gue yang gue jalanin sekarang, kayak skripsi gue pun itu gue pakai aplikasi point of sale buat restoran gue. Jadi ternyata ujung-ujungnya Indian itu bakal berguna juga. Jadi benar kata orang tua ya, jadi lu percaya aja omongan orang tua. Akhirnya gue percaya, gue ikutin, ya udah akhirnya ada hasilnya juga. Benar. Nah kita bicara tinggalin S1 terus lanjut S2. Nah biasanya apalagi lu udah punya bisnis ya, terus anak muda yang sibuk dengan bisnisnya terus nggak mau melanjutkan pendidikan, udahlah nanti dulu aja. Kenapa lo akhirnya melanjutkan langsung ke S2
Strata 2? Itu alasan gue pertama, gue lagi di masa yang gue baru lulus kuliah S1 dan gue bukan orang yang punya tanggung jawab kerja sama orang lain lah. Gue ya maksudnya dibilang santai juga enggak, tapi gue bisa puasa sendiri. Iya, maksudnya fleksibel lah waktu gue. Akhirnya gue juga berpikir, gue takut, maksudnya apa ya, orang nggak selamanya di atas lah, maksudnya nauzubillah takutnya kenapa-napa, maksudnya takutnya kenapa-napa. Dan gue lihat tuh di Indonesia lo ketika lo mau kerja yang dipandang ini kayak lebih ke ijazah daripada skill. Sejauh ini yang gue lihat. Jadi mumpung gue lagi bukan orang yang sibuk pekerjaan, yang ada ikatan dengan perusahaan, dan yang ada ikatan seperti itu, lebih baik ya gue lanjut aja. Jadi nauzubillah takutnya kenapa-napa, gue ada backup. Maksudnya ada ijazah S1, ada ijazah S2 yang bisa digunain sebagai cadangan. Akhirnya di waktu ini ya, gue rasa waktu ini waktu yang paling tepat sebelum gue makin males lagi belajar. Iya sih. Iya. Karena makin lo nambah umur, makin ada kesibukan. Iya, betul. Terus juga makin gak mau mikir, capek gitu. Betul. Bisnis juga makin besar. Nah, balik ke S2, lo jurusan apa S2? Manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Ini usul nyokap lo atau lo pribadi? Enggak, ini gue pribadi. Ini pribadi ya. Jadi, tapi nyokap tetap setuju kan dengan lo lanjut S2? Setuju. Nyokap pokoknya kalau udah gue lanjut S2 ya udah terserah gue lah, karena dia udah lepas tanggung jawab sama kuliah gue. Iya. Jadi ya udah kalau mau lanjut dikasih saran, maksudnya sarannya lanjutin IT. Cuma kayaknya kalau untuk lanjut IT belum, gue mikir karena kayak ya buat apa yang gue jalanin sekarang kayak manajemen diperluin juga. Iya. Terus gue juga berpikir gue ini mau merasakan experience kerja di sebuah perusahaan lah, jadi maksudnya gue bisa belajar juga di perusahaan itu. Ya makanya gue mikir kayak keuangan juga salah satu yang oke juga. Gue akhirnya ambil keuangan. Berarti lo nanti mikirnya setelah lo lulus S2, lo mungkin akan kerja di perusahaan orang? Mungkin. Itu gue udah terpikir dari sekarang sih, masih sambil apply juga, sambil nunggu panggilan. Ya gue memang ada pikiran untuk gue mau kerja juga. Meskipun lo udah punya bisnis ya? Meskipun udah punya bisnis. Nah, sekarang kita ngomongin bisnis lo. Bisnis lo apa aja sih, Dan? Gua sekarang restoran sama barber sih, sisanya serabutan aja. Serabutannya kira-kira apa tuh? Iya, paling kayak ya tergantung, kalau kayak ada kadang mobil, maksudnya kayak gitulah. Tapi ya itu kemarin sekarang yang lagi fokus restoran sama barber. Barber ya. Nah, restoran pertama kali lo jalanin lo umur berapa itu, Dan? Gua 20 tahun. Kenapa lo pertama kali jadi mikir ini bisnis usaha gua restoran? Itu awalnya nyokap kan yang pada jalanin sampai akhirnya kita buka di Bintaro semua. Dan ya di Bintaro ya gue dikasih amanah lah dan kepercayaan maksudnya untuk ngelola resto ini gimana caranya, maksudnya kayak lo kembangin deh nih resto lo jalanin lo, pokoknya gimana ide lo dan lain-lain. Akhirnya ya udah dari situ gue dikasih kepercayaan, dan gue mikir pada saat itu kan juga COVID kan, jadi kuliah ini online, bukan yang sibuk-sibuk banget kuliahnya. Jadi waktunya masih banyak lah. Iya, waktunya masih fleksibel. Restoran ini cukup ada lah ya. Akhirnya ya daripada gue gabut main sana sini aja, karena pada saat itu gue juga mikir kayak umuran gue nih lagi pada main-mainnya, dan gue juga lagi main-mainnya, cuma lagi seru lah. Iya, cuma gue dikasih kepercayaan kayak gitu, dengan lo dikasih apa ya, kepercayaan dan lo disuruh ngelola, disuruh tanggung jawab, dan lo dikasih semuanya lah yang ada di situ. Ya masa lu nggak mau udah dikasih enak kayak gitu? Harus ya lo syukuri lah. Iya makanya. Akhirnya ya gue sambil main juga, maksudnya ya waktu main pasti terbatas lah jadinya. Cuma ya mau nggak mau ya resiko juga. Nggak apa-apa. Nggak masalah itu. Lo tuainya nanti lah. Iya makanya. Ya kan? Akhirnya jadi, ambil itu. Mungkin teman-teman yang nonton di Mau Jadi Apa, Wildani punya restoran yang namanya restoran Hadromia. Iya. Hadromia ya. Restoran Arab ya. Iya. Ya. Cita rasa Indonesia. Wih. Iya. Iya. Meskipun gue belum pernah nyobain sih. Lo nggak ngomong nih, coba lo ngomong gue bawa. Tapi seenggaknya lo nyobain cukur di sini nanti. Bener. Nah, bisnis yang kedua mungkin biasanya kalau entrepreneur ya, kalau menjalani bisnis yang pertama kira-kira udah sustain, dia akan coba untuk bisnis yang kedua tuh. Meskipun bisnisnya entah itu dengan produk yang sama F&B atau produk yang lain. Kenapa lo akhirnya memilih bisnis kedua adalah bisnis potong rambut, Dan? Kalau menurut gua bisnis F&B dan potong rambut kan jasa ini. Iya, jasa. Ini bisnis, salah satu bisnis yang nggak akan mati sih, maksudnya.
F&B ya orang butuh makan setiap Oke. hari dan jasa ini maksudnya cukur rambut orang pasti bakal maksudnya rata-rata mayoritas orang ya Iya, itu iya. bakal ngerapiin rambutnya, bakal terlihat lebih fresh, bakal potong rambut terus dengan jangka waktu yang ada. Akhirnya ya gue kayak memutuskan yaudah gue mau coba cukur rambut karena orang nih kalau udah cukur rambut kayak makanan, orang kalau cukur rambut atau makan dia ngerasa cocok enak dia bakal Bener. balik lagi. Bener banget. Bakal balik terus. Iya, iya. Iya, berarti kan di sini lo harus ya ngasih yang terbaik juga di makanan, lo ngasih rasa terbaik di cukuran ya lo ngasih hasil terbaik juga yang orang jadi cocok. Ada trust di situ berarti Iya, ya ada kan. trust. Akhirnya ya orang bakal balik lagi. Iya, iya, iya. Ya karena menurut gue itu sih balik lagi jasa dan F&B ini salah satu yang bukan dibilang nggak bakal mati tapi berkepanjangan lah, maksudnya dalam jangka waktu yang lama ketika lu bisa memberikan yang terbaik ya orang bakal balik terus. Dan orang selalu butuh ya. Iya, betul. Ini perihal rasa, F&B Iya. ada rasa di makanan, kalau di barbershop mungkin Hasil rambut. ada hasil Iya. ya kan, ada tes gitu. Iya. Ini kayak mungkin teman-teman yang nonton juga pasti merasa kalau mau cukur udah nggak mau pindah-pindah. Iya. Bahkan bisa nungguin capsternya gitu. Meskipun Iya. capsternya pulang kampung nanti aja dah Iya. sama orang yang itu karena Iya. yang tahu rambutnya atau karena seringnya dan nyamannya sama capster itu Iya, doang. betul, ya betul. kan? Nah, dan lu butuh berapa lama buat apa ya? Kayak bukan buat kurasi ya, buat riset lah. Buat riset akhirnya lo bisa buat di Margo Barbershop. Itu gue lama sih jadi gue awalnya nonton beberapa ada video podcast di Iya, YouTube gitu, iya. itu menjelaskan tentang barber lah. Terus habis itu gue sering sharing juga sama nyokap gue ngobrol, gue nanya-nanya. Akhirnya terus ada gue ngobrol tuh sama Wahyu gue ngobrol sama dia, gue nanya gimana buat barber apa segala macem, gue bareng kan. Akhirnya ya udah mikir sampai ya mungkin 8 bulan lah. 8 bulan berpikir kayak mau buka barber, akhirnya sering ketemu orang, maksudnya ngobrol kayak gimana sih yang layak buat barber, gimana sih yang bagus. Akhirnya dari 8 bulan itu ya udah, setelah gue mikir gue rasa gue udah matang nih, gue maksudnya udah siap dah sama resiko yang ada. Ya udah gue sikat aja buka barber. Sikat ya? Sikat aja. Karena kalau kelamaan lu mikirin takut mulu nggak bakal maju juga. Itu entrepreneur banget. Iya, tuh. maksudnya ketika lu mikir, aduh kalau gue buka barber, gue takut ntar orang nggak ada yang mau cukur, Iya. orang itu. Kalau enggak orang larinya ke kompetitor yang udah punya nama gede gitu. Ya sebenarnya ya rezeki lu ya udah diatur juga. Yang penting lu berani, lu yakin, ya lu jalanin ya udah jadi. Model bisnis boleh sama tapi rezeki nggak ketuker. Betul. Iya nggak? Model bisnis tuh banyak, tukang Iya. cukur tuh banyak. Tapi bisa dibilang ya rezeki nggak ketuker Iya, gitu. betul. Ada kolamnya masing-masing. Iya. Yang penting ya lu yakin, lu berani eksekusi ya. Gimana caranya mungkin lu kayak marketing lu dikencengin, Iya. lu kasih hasil terbaik. Iya. Ya udah abis itu lu ikhtiar aja. Bener. Kayak diajarin agama ikhtiar. Iya. Tapi kalau ngomongin barbershop, lo nyari capster susah nggak sih? Ini mungkin buat teman-teman yang juga kan pasti ada yang mau bisnis apa ya bingung. Terus bisnis juga bisnis jasa iya juga ya kayak Wildan bilang karena nggak akan mati semua orang butuh. Tapi gimana ya prosesnya gitu loh? Kalau untuk kayak nyari capster ya susah-susah gampang karena ya lu balik lagi ke penilaian lu. Maksudnya kalau lu pengen yang langsung jago banget, ya lu harus siap dengan Salary. Iya, yang lu keluarin. Iya. Kalau lu nyari yang jago banget. Tapi ketika lu kayak gue sama partner gue yang satu jago cukur, maksudnya kayak gue tahu nih orang nih jago cukur. Ya kita nyari orang pun bukan yang mau yang jago-jago banget, karena kadang tuh orang yang kalau udah dicari dia yang jago banget bakal angkuh, sotoy malah diajak ngomongnya juga nggak enak. Tapi ketika dia yang mungkin skillnya standar, tapi diasah di sini, akhirnya dia bakal apa ya rasa tuh kayak, oh gue dididik di sini nih, mau belajar, iya gue loyal jadinya, loyal, gue dididik di sini, maksudnya ya insya Allah apapun yang terjadi masih bisa ngebantu kecuali memang udah ada hal yang urgent yang mereka harus gue nggak bisa nih lanjut, tapi setidaknya dia loyal juga sama kita, dia diajarin dari nol sama kita, dan gue untuk mencari gue nggak mau mencari yang pro banget gitu tapi kayak yang mau belajar lah itu karena orang yang mau belajar lebih enak dididiknya tuh lebih santai. Iya benar, biasanya kan juga dalam berbisnis kan ya memang ada beberapa perusahaan yang kita juga salahkan juga cari yang experience-nya ya 2 tahun 3 tahun ya kan, tapi ternyata di balik itu cari yang orang biasa, yang loyal, yang punya adab, itu paling penting tuh, yang punya adab, terus juga respect gitu loh. Secara juga mungkin ownernya
antara anak buahnya juga bekerja sama dengan Iya, baik, betul. manusia kan manusia lah. Betul. Itu biasanya akan yang long last, Betul, ya kan? betul. Karena kalau udah yang gue 3 tahun tembak harga itu kayaknya sebentar deh. Iya, betul, menurut gue. Tapi emang ya setelah lu mencari karyawan lu yang lu rasa apa ya, mereka yang mau belajar yang enak, ya sih saya kembali ke lunya juga. Iya, Ya benar, iya, iya. tadi kayak gimana lu memanusiakan manusia juga. Benar. Ya di saat dia misalnya udah totalitas, udah kerja semaksimal mungkin tapi salary-nya lu kasih kecil, orang juga bakal cabut. Iya, iya, Walaupun benar-benar. dia belajarnya dia terdidiknya di lu, tapi ketika dia udah jago pasti kan orang terkadang ada kayak Benar. sedikit menuntut lah, maksudnya itu udah pasti karena dia udah belajar dan dia udah memberikan yang terbaik. Iya. Ya ketika lu di situ kayak elunya angkuh juga, ya sama-sama angkuh ya Iya. pecah juga pasti. Itu penting banget memanusiakan manusia tuh. Iya. Ketika rasanya lo jadi owner melihat anak buah lo mau belajar dan dia udah capek apa yang lo mau, tapi lo juga masih standar-standar aja. Sedangkan bisa dibilang ya bisnis juga lagi rame, Iya, pasti betul. ada sindrom lah. Iya, betul, Wajar betul. itu manusia, Itu manusia. manusia ada sindrom lah. Kayak ya mungkin masa si bos nggak pelit, Iya, pelit iya, sih, pelit, betul. ini kayak gitu. Lo udah punya 2 bisnis, yang satu F&B, yang satu juga jasa barbershop atau rambut. Susah nggak sih dengan umur lo 23 menjadi entrepreneurship? Menurut lo? Kalau menurut gue, lo ketika lo umur 23 lo menjadi entrepreneur awal pasti susah-susah gampang. Ya. Maksudnya awal susah lah karena lo harus belajar dari nol. Wah, ini gimana caranya ketika lo punya karyawan, lo harus melakukan apa. Benar. Kadang ada karyawan yang bisa dibilang ngeselin lah. Paham lah. Wah, itu ketika lo di umur 20 tahun dan karyawan lo lebih tua dari lo, pasti ada rasa aduh, Ada gap lah ya, ada jarak gimana ya. ya ngomongnya. Gue masih berpikir di situ lah pada awal. Iya. Cuma ya lo juga mau nggak mau dituntut untuk profesional juga kan. Iya dong. Karena lo di sini keluar modal, ya kalau lo nyantai juga ya lo nggak bakal balik modal. Benar. Ya udah lo hilang aja duit lo. Akhirnya dibilang susah, ya susahnya di situ karena di umur lo yang muda lo harus punya tanggung jawab kepada orang lain. Aha. Lo harus ngejalanin semuanya sendiri, lo harus belajar dari situ, ya susahnya di situ. Tapi ketika itu udah maksudnya udah settle, udah enak settle lah ya. ya, Iya. udah enak untuk dijalanin. Ya lo bakal tenang aja ke depannya. Iya. Ketika lo bisa berkoordinasi dengan tim lo bisa ngomong secara face to face, nggak ada gugup, nggak ada apa. Oke. Dan semua dilakukan sesuai SOP yang ada, ya lu bakal enak aja ke depannya. Meskipun ada gap juga lumayan jauh, tapi Iya. secara profesionalitas harus dijalani Iya, ya. harus dijalanin juga. Sama-sama kayak saling respect Iya, lah. betul. Ya kan? Sampai akhirnya ya udah kayak ya berjalannya waktu ya kayak gampang aja ketika selesai resto dan mau buka barber. Maksudnya gue udah ngambil banyak pengalaman nih di resto. Iya. Gue udah ngerti bisa dibilang ngerti lumayan banyak lah. Seluk-beluknya udah tahu Ya, lah. seluk-beluknya udah tahu dari tentang karyawan yang kayak gimana harus dilayaninnya seperti apa, karyawan yang udah semuanya, ketemu customer yang macem-macem lah. Terus untuk keuangan dan lain-lain. Akhirnya ketika yang mau buka barber ya memang beda antara makanan dan jasa potong rambut. Tapi setidaknya lu udah tahu kan cara lu ketemu customer, lu ketemu karyawan lu hitung-hitungan semuanya ya udah ada gambarannya. Ya, cara nyikapinnya dan Iya. manage harus dengan yang baik. Nah, agak ke belakang sedikit lagi dan lo bilang bisnis pertama lo adalah restoran Hadromia dan Iya. restoran Hadromia pada saat itu lagi COVID. Entrepreneur yang berpuluh-puluh tahun aja hancur loh di Yep. COVID. Dalam sekejap tak udah selesai semua PHK massal. Lo ngadepinnya pada saat itu gimana, Dan? Di umur lo yang sekarang teman-teman Wildan tuh umurnya 23. Which is itu mungkin kalau kita bilang COVID 2020 itu 3 tahun lalu, 3 tahun Wildan lalu. 2020 berarti umur 20. 20. Masih kecil lah. Hah? Sampai sekarang masih kecil. Masih kecil tuh selalu dianggap sama orang tua. Iya. Kalau umur 40 50 tetap lo anak kecil. Iya, kan? betul. Tapi itu udah hitungan dewasa. Dengan bisnis pertama yang di era COVID susah nggak, Dan? Iya susah karena lo pada saat itu ketika buka COVID itu 2020 bulan Maret. Resto itu di Bintaro buka 2020 bulan Desember. Iya. Nah renovasi dan lain-lain Januari pokoknya tanggal 1 kita udah buka dan di situ bukanya masih Soft opening. iya udah kita grand opening dan udah di grand situ opening. tapi PSBB nggak boleh makan di tempat. Oh iya, benar. PPKM pokoknya banyak lah semuanya. Akhirnya ya dari situ juga
ini mundur sedikit dulu deh. Jadi awalnya kayak bisa buka resto nih ada sedikit hikmah lah. Lo kayak resto pada saat itu lagi COVID, semua kan orang kan maksudnya banyak orang yang kolaps bisnisnya, banyak yang tutup, mereka nggak ada yang bisa lanjut lagi lah. Di situ gue alhamdulillah resto masih Pramuka Duren Sawit jalan, dan di situ orang kan harusnya pada saat itu ya save money lah, maksudnya kayak lo nyimpen duit. Tapi ya pada saat itu nyokap harus sama partnernya harus tetap nekenin kayak kita ada beberapa persen dari omset memang yang harus kita sedekahkan. Benar. Tapi kalau logika manusia ya lo lagi di masa itu ya harusnya lo kayak save money gitu ya. Matematikanya nggak ketemu lah. Akhirnya ya udah nyokap tetap nyuruh sedekah dari omset itu, pokoknya nyokap sedekahin sekian. Ya ada hikmahnya, tiba-tiba di bulan Desember orang lagi pada kios-kiosnya tutup bisnis. Ketika kita sedekah, ternyata kita malah dikasih bisnis lagi sama Allah di bulan Desember. Hikmah sedekah tuh ya? Hikmah sedekah ya, gue mengambil hikmahnya di situ, walaupun pada saat kejadian gue mikir lah. Kok aneh sih? Iya, kok aneh, kita lagi kayak gini, lo malah, maksudnya nyokap kayak malah nyuruh sedekah gitu kan. Iya. Tapi ya taunya malah digantinya kita malah dibukain resto lagi. Gila. Jadi kata nyokap, inilah imbasnya gitu. Yang gue kekeh sama lo. Ya kan? Akhirnya lo jalanin ada hasilnya juga. Ada hasilnya juga. Ya dari situ baru akhirnya buka resto di Bintaro. Oke. Di Bintaro buka lagi COVID. Jadi resto pertama di Duren Sawit? Pramuka. Pramuka, Duren Sawit, Bintaro. Oke. Akhirnya buka di Bintaro. Pas lagi COVID, yang sulitnya ketika itu PPKM, PSBB. Pokoknya macam-macam dengan peraturan yang ada. Pokoknya semua. Akhirnya, pada saat itu kita akhirnya nggak tahu nih mau di mana. Kita belum kebayang. Karena terus diperpanjang. Pada saat itu lo susah nyari market lo juga, karena orang kan mau makan takut. Akhirnya mungkin dia suka, nggak bisa datang dulu Akhirnya nggak kebaca nih market lo pada saat itu. Akhirnya lo mau nggak mau harus lo bikin sesuatu juga kan untuk kayak lu nggak bisa ngandelin buat orang makan nih sekarang. Iya. Orang pasti rata-rata take away semua, take away. Dan banyak yang dari take away pun pada takut kayak, takut nggak higienis nih, takut wajar maksudnya lah. nggak higienis dalam artian COVID kan, takut ini segala macam, wajar lah hal itu. Akhirnya kita pas COVID ya itu kita bikin nasi praktis. Ada jadi kita bikin nasi kemasan gitu. Orang modelnya kayak Indomie lah, jadi lu tinggal celup-celup nasi udah ada bumbunya, tinggal masak di rumah. Ya pokoknya memudahkan orang yang pengen makan Hadramiyah. Ya ini nih solusinya si nasi praktis, karena lu pada saat itu takut buat datang ke restoran gitu. Akhirnya kayak gitu. Ya udah itu salah satu ya unique value kita pas lagi COVID nih. Lumayan rame pada produk itu. Kita rame. Akhirnya produk itu pas COVID salah satu yang paling kenceng lah. Akhirnya keluar kayak kita ada beberapa reseller kita ada di Sulawesi, di Kalimantan, sampai kita maksudnya ke Singapura karena ada maksudnya beberapa orang Singapura, ke Australia, karena kan banyak yang di Australia yang tinggal di sini kan yang tahu makanan kita. Kayak gitu-gitu. Kenceng lah maksudnya penjualan itu, maksudnya salah satu yang kita dorong pas COVID. Akhirnya ya seiring berjalannya waktu udah mulai longgar, PPKM, PSBB, orang udah mulai banyak yang makan di resto, makan lagi. Ya udah akhirnya semua berjalan normal aja. Alhamdulillah. Tinggal maksudnya lu kayak ya marketingnya aja gimana, kayak kalau gua kan ads dan lain-lain. Gitu. Akhirnya orang banyak yang tahu, orang banyak yang makan juga di resto. Nah, bisnis udah kita bahas di di sepanjang obrolan ini lu terus bahas. Ada nyokap lo, semua kegiatan atau semua aktivasi yang lo lakuin lo melibatkan nyokap ya kan? Nah, ada nggak sih kegiatan yang nggak lo libatkan nyokap untuk keputusan bisnis, keputusan lo lanjutin pendidikan gitu? Kalau main gitu-gitu mah beli barang mah udah lah, kita udah tahu lah. Kalau untuk hal-hal yang kayak gue mau jalanin gitu untuk kayak jangka panjang, contohnya kayak bisnis, kuliah, pendidikan gitu, gue pasti nanya itu sama nyokap. Karena nyokap ya orang yang lebih berpengalaman lah di hal itu. Kadang kan orang tua juga kalau dibilang kayak, ya elah lo anak kemarin sore, paham beginian, gue udah ngelewatin ini semua gitu. Jangan so tau deh. Jadi gue tuh apa-apa gue selalu nanya ke nyokap. Kayak ini barber, gue juga nanya juga ke nyokap. Kayak gimana kalau gue mau jalan, maksudnya gimana mah kalau dan mau jalanin, pokoknya gue jelasin lah. Ya nyokap awal responnya agak
udah oke, cuma agak ada beberapa yang kurang sek lah gitu. Iya. Akhirnya gue sampein lagi, gue omongin lagi, gue bilang ini nanti ke depannya rencananya bakal begini. Gue kasih tahu planningnya, gue kasih gambarannya semua. Ya udah nyokap udah oke, tapi ya dipertimbangin lagi. Udah pas ketika nyokap udah ngomong oke, ya gue DP langsung ambil kontrak dan lain-lain. Ya udah nyokap juga kayak kaget, tapi nyokap memang udah oke. Iya. Jadi apa ya gue selalu melibatkan nyokap karena ya gue rasa ketika nyokap gue udah ridho, maksudnya udah oke lah dengan apa yang gue mau jalanin, ya insya Allah ya gue bakal lancar aja ke depannya. Maksudnya pasti ada cobaan, cuma ya ketika gue udah dapet ridho dari nyokap gue, ya insya Allah dari cobaan itu pasti ada jalannya juga. Ridho orang tua selalu ada di kehidupan lo. Iya betul. Kira-kira ada jodoh yang udah lu tanya ke nyokap? Belum itu Belum ya? masih agak panjang. Masih panjang ya? Itu kayaknya juga ridho nyokap juga tuh. Itu ridho nyokap itu bahkan juga. ACC nyokap kira-kira banyak tuh ininya temboknya. Mungkin ada, cuma gue selalu kalau ditanya itu gue selalu ntar lah gue mau nyelesain kuliah dulu. Maksudnya ya bisnis, kuliah. Ketika udah oke, ya boleh lah. Mah, perkenalkan. Ngapain kenalin? Mang udah ada. Aduh. Dan yang mungkin ini jadi terakhir, lo ada gak sih yang mau lo sampein buat yang lagi nonton? Untuk orang tua juga, orang tua yang punya anak kecil, maksudnya punya anak lah gitu loh, yang lagi beranjak dewasa. Lo mungkin ada gak sih yang disampein tentang pandangan lo buat anak-anak muda di era sekarang yang kedepannya mau jadi apa ya kira-kira? Untuk orang tua yang setidaknya nggak perlu takut lah gitu. Atau gimana lah. Kalau gue karena apa yang gue jalanin sekarang kayak contohnya di bidang bisnis, gue tuh kayak getol pengen punya bisnis sendiri dari dulu. Jadi buat orang tua coba menurut gue dikasih pendidikan atau bekal buat anaknya itu yang pertama ya bisnis, maksudnya tentang gimana sih lu cara nyari uang, tapi nyari uang itu bukan sekedar nyari uang aja. Benar. Kadang tuh ada orang nyari uang yang nggak tahu hukumnya, jadi kayak asal udah cari uang yang penting lu punya duit ya, taunya nggak tahu dari sumber-sumber mana, taunya pekerjaan yang dia jalanin haram. Ya berarti kan secara nggak langsung nggak berkah dan lu harus ngasih pendidikan agama juga. Kalau menurut gue ya buat orang tua dikasih bekal untuk gimana cara anak bisa berpikir hal-hal positif untuk menjalankan bisnis atau mencari uang dan dibekali dengan agama. Dan juga buat anak muda ketika orang tua memberi bekal yang bagus buat lo semua nih jangan pada suka batu kalau dikasih tahu orang tua. Karena banyak tuh anak-anak muda yang kayak mereka mau berbisnis asal yang kayak gue yakin nih mau ini gak ngomong orang tua, maksudnya ya memang kayak gitu nggak perlu ngomong orang tua, tapi lo asalnya sedangkan orang tua nih punya pengalaman yang lebih dari lo. Benar. Kalau lo nggak konsul ke orang tua, lo bisa lah konsul ke orang yang lebih berpengalaman. Betul. Ya gimana pun caranya ketika lo masih muda, lo butuh untuk bisnis atau untuk uang, lo pasti larinya ke orang tua lo. Jadi jangan sia-siain uang orang tua lo. Benar. Jadi apapun yang lo mau pelajarin, lo mau jalanin, lo tekunin, lo tanya dengan orang tua dan dengan yang berpengalaman, dan orang tua juga sebisa mungkin memberikan bekal yang positif buat anaknya. Jadi mungkin terakhir kayak rangkuman dari Wildan, segala sesuatu yang lo mau jalanin itu ridho penting. Betul. Ya kan? Sedekah juga penting. Betul. Semua orang tua harus dilibatin, apapun misalnya pendidikan, bisnis. Meskipun orang tua lo nggak berpengalaman di bisnis lo gitu, tapi itu penting juga. Betul. Karena ya tadi lagi balik ada ridho di situ. Iya betul. Ya kan? Jadi thank you banget Wildan. Juga thank you banget nih. Semoga sukses semua bisnis yang lo jalanin, S2 lo lancar, ya kan? Terus juga bakal banyak cabang-cabang yang lain. Amin. Ya udah gitu aja teman-teman, di episode kali ini mau jadi apa? Semoga next episode-nya udah Bang Kevin lagi yang host, tapi kayaknya gue akan jadi tetap sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mau jadi apa?